Hai guys, selamat datang di channel aku Homero06. Baca novel yuk. Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Istri yang tertukar, episode 2. Setelah ayah Tasya menghubungi Tuan Vito, maka mereka pun mempersiapkan pernikahan Vito dan Tasya. Mereka melakukan prewedding, lamaran, dan lainnya. Proses sebelum menikah pun Tasya lakukan dengan sangat baik. Akting Tasya sangat-sangat bagus, sehingga rencananya berjalan sangat lancar hingga tibalah di hari H pernikahan, di mana semua tamu undangan banyak yang datang. Karena memang Vito orang yang terkenal sebagai pengusaha muda yang telah mengembangkan sayapnya hingga Malaysia dan Singapura. Tak heran, banyak tamu-tamu penting dan juga pengusaha-pengusaha yang turut hadir dalam acara pernikahannya dengan Tasya. Tasya dan Ira pun berada di suatu kamar yang telah Vito siapkan untuk Tasya mempercantik dirinya. Tok tok tok, tiba-tiba ada suara ketukan pintu dan Tasya pun membuka pintu tersebut. "Maaf Nona, saya yang akan merias Anda," ujar penata rias itu. "Mari silahkan masuk, kakak saya sudah menunggu," ujar Tasya. "Di mana calon pengantin wanitanya?" ujar penata rias. "Mungkin masih di kamar mandi, biar nanti saya panggilkan," ujar Tasya melangkahkan kakinya ke arah kamar mandi. Tasya pun mengetuk pintu kamar mandi dan Ira pun keluar. "Aku takut dan gugup kak," ujar Ira. "Ira, jangan panggil aku kakak. Sekarang kakak aku adalah kamu. Kamu itu Tasya, tidak usah gugup. Nanti yang lainnya pada curiga. Nanti kalau kamu udah di make up, aku akan pergi dijemput oleh Vali. Ingat, jangan membuat kesalahan, mengerti?" ujar Tasya yang menggandeng tangan Ira untuk di make up oleh penata rias yang telah Vito siapkan. "Oh, ini dia calon mempelai wanitanya," ujar penata rias tersebut. "Iya mbak, ini calonnya. Maklum pernikahannya sangat mendadak, jadi dia sangat gugup," ujar Tasya. "Tidak apa-apa Nona, hal itu memang sudah biasa terjadi pada calon pengantin. Mari saya make up Anda terlebih dahulu," ujar penata rias tersebut dan Ira pun duduk di depan cermin yang sangat besar. "Kak, aku keluar dulu ya. Kakak di sini dulu, jangan gugup. Dan Mbak, buat kakak saya secantik mungkin ya," ujar Tasya. Ira hanya tersenyum dan penata rias pun menganggukkan kepalanya. Tasya pun melakukan aksinya dengan pergi dari acara pernikahannya, dan dari tempat itulah dia kabur bersama kekasihnya Vali. Dan tidak ada satupun orang yang sadar atas kepergian Tasya. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya Ira pun selesai di make up dan telah menggunakan gaun pengantin. Dan Ira berubah menjadi calon pengantin yang sangat cantik. Di tempat lain, suara tamu undangan memeriahkan acara tersebut. Anak gadis keluarga mana yang berhasil meluluhkan hati CEO yang dingin seperti Vito, ujar tamu undangan. "Bukan dari keluarga kaya dan hebat juga sih, hanya anak dari keluarga Sanjaya, si Tasya," ujar yang lainnya. Ira pun memasuki ruangan yang telah dihias secantik mungkin, dan Vito telah menunggunya di depan sang penghulu. "Tapi kenapa mempelai wanitanya tidak seperti yang ada di foto di depan ya?" ujar yang lainnya. "Entahlah, mungkin karena make up atau yang lainnya. Jangan keras-keras, nanti ada yang dengar," ujar yang lainnya sembari menikmati suguhan yang telah disiapkan di sana. Kak Tasya sudah pergi dari pernikahannya. "Tuan Vito dan ayah akan marah tidak ya kalau aku bukanlah Kak Tasya?" gumam Ira.
dan duduk di samping Vito dengan sangat gugup dan takut. Vito pun melihat ke arah Ira dan hanya diam. Ayahnya yang melihat Ira yang duduk bersanding dengan Vito hanya bisa pasrah dan takut kalau Vito akan sangat marah padanya atas kelakuan anaknya yang kabur. Vito pun mulai berjabat tangan dengan Pak Penghulu. "Tuan, apakah Anda telah siap?" ujar penghulu itu. "Siap, Pak Penghulu," ujar Vito dengan tegas. "Kenapa dia tidak membatalkan pernikahan ini ya? Bukankah dia telah melihatku, bukan Tasya? Kenapa dia diam saja?" gumam Ira. Vito pun menggenggam tangan Pak Penghulu. "Dek Vito Rizkyantara, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putri kami yang bernama Tasya," ujar Pak Penghulu terpotong. "Sepertinya Anda salah, Pak. Sebut aja nama asli adik Tasya ini, Pak," ujar Vito diam-diam. Pak Penghulu pun menganggukkan kepalanya dan menanyakan nama asli Ira. Dan Ira pun menjawab dengan suara terbata-bata. "Dek Vito Rizkyantara, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putri kami Bilqis Ufairah binti Sanjaya Putra dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan seberat 10 gram dan uang sebesar 10 juta dibayar tunai," ujar Pak Penghulu. "Saya terima nikah dan kawinnya Bilqis Ufairah binti Sanjaya Putra dengan mas kawin tersebut tunai," ujar Vito. "Bagaimana saksi? Sah?" tanya Pak Penghulu. "Sah, sah," ujar saksi di acara pernikahan itu dan semuanya pun berbahagia. Vito masih bisa menahan emosinya dengan tetap tersenyum dan melanjutkan pernikahannya. Akan tetapi sebenarnya dia sangat marah dan merasa tertipu oleh keluarga Sanjaya yang mengganti calon pengantinnya dengan adiknya. "Kenapa dia tidak membongkar langsung identitasku? Kenapa dia malah menyetujui pernikahan ini? Kenapa dengannya?" gumam Ira. Suara tamu undangan yang berbisik-bisik dalam acara tersebut memenuhi seisi ruangan. Pasalnya, di dalam undangan jelas-jelas Vito akan menikahi Tasya. Kenapa malah Vito menikahi Ira, adik Tasya? Apa yang terjadi? Di mana mempelai wanitanya? Kenapa dia kabur dari pernikahannya? Semua pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi seisi ruangan. Dan Vito masih bersikap biasa aja dengan memasang wajah dingin seperti biasanya. Dan dia tidak terlihat marah sedikit pun. Dan malah Vito pun tampak tersenyum saat menyematkan cincin di jari manis Ira. Ira terharu, pasalnya dia sangat memimpikan hal ini. Dia menginginkan pernikahan dan menggunakan gaun pengantin yang sangat indah. Lalu dipasangkan cincin di jemarinya oleh calon suaminya. Dan itu semua menjadi kenyataan sekarang, karena Vito telah mengabulkan semua permintaan dan keinginan Ira. "Kenapa aku sebahagia ini ya? Walaupun aku sadar aku hanyalah pengganti kakak aku di acara pernikahannya. Tapi mendengar kata-kata itu, hatiku semakin berdegup kencang," ujar Ira sembari terus menatap lekat suaminya. Ira pun mencium punggung tangan Vito sebagai bukti baktinya kepada suaminya, dan Vito mencium kening Ira sebagai bukti cintanya. Harusnya ayah, mama, dan Kak Tasya sudah aman sekarang. Tuan Vito juga terlihat biasa aja, seolah tidak terjadi apa-apa, dan aku juga sudah bisa tenang sekarang, gumam Ira. Acara pernikahan Vito dan Ira pun selesai. Mereka kembali ke rumah mereka masing-masing dan Ira kini tinggal bersama Vito di istananya. Di dalam mobil, tidak ada percakapan sepanjang perjalanan, hanya aja Vito mengatakan sesuatu. "Istriku, aku akan memperlakukanmu dengan sangat baik," ujar Vito menekankan beberapa kata. Dan Ira sangat gugup akan hal itu, antara percaya atau tidak. Bersambung.